Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Video ini dibuat serta disusun untuk memenuhi penugasan Sistem Ekonomi Indonesia Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad yang disusun oleh Silmi Putri Mahandri, Wahda Haziza, Yuan Gatari, dan Muhammad Rizky. Silahkan menyaksikan. Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dialami oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan lagi terutama bagi pembangunan nasional. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia dan untuk terciptanya kehidupan yang sejahtera. Merebaknya COVID-19 menjadi perhatian global. Pandemi ini juga memberikan dampak bagi beberapa sektor, terutama bagi sektor perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah demi menekan angka kemiskinan. Namun, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di masa pandemi? Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup. Dengan menyebarnya pandemi COVID-19 dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini. Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19. Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya, karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Selain itu, sejak pandemi, rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhannya. Sekarang rakyat masih harus dibebani dengan biaya hidup yang tinggi. Naiknya harga bahan pokok di pasaran akan melemahkan daya beli masyarakat. Setelah pemaparan data garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan bukan makanan atau GKBM, kita masuk ke garis kemiskinan di tingkat perumah tangga. Garis kemiskinan perumah tangga ini merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Seperti yang dilansir dari Badan Pusat Statistik yang diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENA, secara rata-rata garis kemiskinan perumah tangga pada September 2021 adalah sebesar 2.187.756 per bulan, naik sebesar 3,12% dibanding dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 2.121.637 per bulan. Kemudian terdapat beberapa indikator untuk mengkategorikan rumah tangga itu miskin atau tidak miskin. Pertama, dilihat dari karakteristik sosial demografi, kedua dilihat dari karakteristik pendidikan, ketiga dilihat dari karakteristik ketenagakerjaan, dan terakhir dilihat dari karakteristik tempat tinggal. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp486.168 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,89%. Sementara jika dibandingkan September 2020, terjadi kenaikan sebesar 5,93%. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2021 sebesar 74,05%. Pada September 2021, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,69% di perkotaan dan 23,79% di pedesaan.
Untuk lebih jelasnya lagi dapat lihat pada tabel daftar komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan beserta kontribusinya per September 2021. Namun, ada atau tidak adanya pandemi atau sekarang kita mulai masuk ke tahap pra-endemi, tetap saja angka kemiskinan ini fluktuatif, kadang menurun juga kadang meningkat. Penekanan angka kemiskinan ini juga tidak diiringi dengan peran pemerintah yang seharusnya menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mengurangi tindakan pemerintah yang hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan-bantuan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah, seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian ada program Indonesia Pintar, lalu program Keluarga Harapan yakni usaha pemberian perlindungan sosial bagi keluarga miskin, lalu Kartu Keluarga Sejahtera, bantuan prakerja, dan bantuan langsung tunai atau BLT.